TC Timnas memanas. John Hartman siap rombak skuad lokal demi segel gelar juara Piala AFF 2026. Atmosfer sepak bola nasional mulai memanas seiring semakin dekatnya gelaran Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship. Turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara itu kini menjadi fokus utama seluruh pecinta sepak bola tanah air. Harapan besar kembali bertumpu pada pundak Timnas Indonesia untuk mengakhiri kutukan panjang sebagai spesialis runner-up dan akhirnya mengangkat trofi juara. Di tengah ekspektasi besar publik, kabar mengejutkan datang dari internal skuad Garuda. Pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman, dikabarkan tengah menyiapkan perombakan besar-besaran dalam komposisi tim. Langkah ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan strategi menyeluruh demi membentuk identitas baru Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Yang paling menarik, Hartman disebut akan lebih memprioritaskan pemain-pemain lokal atau pemain yang berkompetisi di liga domestik sebagai fondasi utama skuad Garuda. Keputusan ini jelas memicu beragam reaksi. Sebagian mendukung penuh, sebagian lain mempertanyakan efektivitas strategi tersebut di tengah tren ketergantungan terhadap pemain diaspora dan naturalisasi. Namun, bagi John Hartman, keputusan ini bukan tanpa alasan. Pelatih asal Kanada tersebut melihat bahwa membangun tim juara tidak hanya soal kualitas individu, tetapi juga soal kohesi, kedisiplinan, dan pemahaman taktik yang matang. Ia tampaknya ingin membentuk skuad yang solid secara kolektif, bukan hanya sekadar mengumpulkan nama-nama besar. Ada 3 alasan utama mengapa Hartman kini fokus membangun skuad berbasis talenta lokal. Alasan pertama adalah soal kohesi tim. Pemain lokal dinilai jauh lebih mudah dikumpulkan dalam periode latihan yang panjang. Tidak ada kendala izin dari klub luar negeri, tidak ada benturan dengan agenda pramusim Eropa, dan tentu lebih fleksibel dalam menjalani sesi latihan intensif. Dengan waktu yang cukup panjang, Hartman bisa lebih leluasa menanamkan filosofi bermainnya kepada seluruh pemain. Bagi seorang pelatih modern, chemistry bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam hitungan hari. Dibutuhkan repetisi latihan, komunikasi yang baik, serta pemahaman mendalam terhadap peran masing-masing pemain di lapangan. Alasan kedua adalah evaluasi kondisi fisik pemain. Kompetisi domestik yang sempat memasuki masa jeda membuat Hartman ingin melihat langsung level kebugaran seluruh pemain lokal. Ia ingin memastikan bahwa siapapun yang masuk skuad Garuda adalah pemain yang siap bertarung selama 90 menit penuh dengan intensitas tinggi. Sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar teknik. Fisik, pressing, transisi cepat, dan stamina kini menjadi elemen wajib dalam permainan level internasional. Karena itulah, pemusatan latihan kali ini akan difokuskan pada peningkatan kebugaran secara maksimal. Alasan ketiga adalah regenerasi. John Hartman tampaknya ingin memberikan sinyal tegas kepada seluruh pemain Liga Indonesia bahwa pintu Timnas selalu terbuka. Tidak peduli apakah seorang pemain berstatus bintang besar atau pemain muda yang baru bersinar, semua punya kesempatan yang sama selama menunjukkan performa terbaik. Langkah ini tentu menjadi motivasi besar bagi para pemain lokal. Mereka kini tahu bahwa performa apik di klub dapat membuka peluang nyata untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, John Hartman menegaskan visi besarnya. Ini akan menjadi ajang pemain lokal kita. Itulah mengapa kita mengadakan pemusatan latihan ini. Karena saya ingin mulai membangun fondasi taktis. Pernyataan itu memperjelas arah proyek besar yang sedang dibangun. Hartman tidak hanya memikirkan Piala AFF 2026 semata, tetapi juga masa depan Timnas Indonesia secara keseluruhan. Untuk mewujudkan ambisi besar tersebut, Timnas Indonesia telah menyiapkan agenda yang sangat padat. Semua dirancang secara sistematis agar skuad mencapai kondisi terbaik saat turnamen dimulai. Tahap
pertama dimulai dengan training camp atau TC awal pada akhir Mei 2026 di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebanyak 23 pemain dipanggil untuk menjalani evaluasi awal. Fokus utama pada tahap ini adalah pemetaan kondisi fisik, evaluasi performa individu, dan pengenalan taktik dasar. Setelah itu, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani FIFA Matchday pada 5 dan 9 Juni 2026. Dua laga uji coba internasional akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda, yakni menghadapi Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga ini sangat krusial karena akan menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan tim di bawah arahan Hertman. Lawan dengan karakter permainan berbeda akan memberi gambaran jelas mengenai kekuatan dan kelemahan Timnas Indonesia. Agenda berikutnya adalah pemusatan latihan intensif di Bali pada awal Juli 2026. TC ini dijadwalkan berlangsung selama 20 hari penuh. Inilah fase terberat sekaligus terpenting. Selama di Bali, fokus utama Hertman adalah peningkatan kebugaran fisik, penguatan chemistry antar lini, serta penyempurnaan pola taktik. Semua aspek akan digarap secara detail. Mulai dari build-up serangan, transisi bertahan, organisasi lini belakang, hingga efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi perhatian khusus. Hertman ingin memastikan bahwa skuad Garuda tampil sebagai tim yang disiplin, agresif, dan efisien. Puncaknya tentu saat Piala AFF 2026 resmi bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Grup ini jelas tidak mudah. Vietnam tetap menjadi rival terkuat dengan tradisi kuat di Asia Tenggara. Singapura dikenal disiplin dan sulit dikalahkan. Sementara Kamboja dan Timor Leste berpotensi menjadi kuda hitam yang bisa memberikan kejutan. Setiap pertandingan akan menjadi final bagi skuad Garuda. Dalam proses seleksi pemain, beberapa nama besar diprediksi akan tetap menjadi tulang punggung tim. Sosok seperti Rizky Ridho diperkirakan tetap menjadi andalan di lini belakang berkat kepemimpinan dan ketenangannya dalam mengawal pertahanan. Sementara di lini tengah dan depan, nama Beckham Putra Nugraha menjadi salah satu pemain yang dinilai punya potensi besar untuk menjadi motor serangan. Kreativitas, visi bermain, dan keberanian dalam duel 1 lawan 1 menjadi nilai plus bagi pemain muda ini. Namun, di luar nama-nama tersebut, kabarnya akan ada banyak kejutan. Beberapa wajah baru disebut masuk radar Hertman. Pemain-pemain muda yang tampil impresif di Liga 1 kini memiliki peluang besar untuk menembus skuad final. Persaingan jelas akan sangat ketat. Tidak hanya kemampuan teknis yang dinilai, tetapi juga mentalitas dan kedisiplinan. Inilah aspek yang tampaknya sangat ditekankan oleh John Hertman. Belakangan, publik sempat dihebohkan dengan kabar mengenai striker muda Hoki Caraka. Nama Hoki sebenarnya masuk dalam daftar pantauan untuk mengikuti pemusatan latihan. Namun, situasi menjadi sorotan setelah muncul laporan bahwa sang pemain sempat tampil di laga antar kampung atau tarkam. Meski bagi sebagian orang hal itu dianggap biasa, dari sudut pandang pelatih profesional, aktivitas semacam ini bisa menimbulkan risiko besar. Cedera, kelelahan, atau menurunnya fokus menjadi ancaman nyata. Situasi seperti inilah yang kabarnya membuat John Hertman semakin tegas. Ia ingin memastikan bahwa semua pemain yang masuk skuad benar-benar memiliki komitmen penuh terhadap Timnas Indonesia. Tidak boleh ada kompromi soal disiplin. Bagi Hertman, bakat besar tanpa disiplin tidak akan cukup untuk membawa tim menuju gelar juara. Dan inilah tantangan terbesar Timnas Indonesia saat ini. Bukan sekadar mencari pemain terbaik, tetapi membangun tim dengan mental juara. Skuad yang solid, skuad yang lapar akan kemenangan, skuad yang siap berjuang hingga peluit akhir. Piala AFF 2026 bisa menjadi momentum emas bagi Indonesia. Dengan kombinasi pemain muda potensial, talenta lokal terbaik, dan sentuhan taktik dari John Hertman, optimisme publik jelas semakin besar. Namun jalan menuju juara tidak akan mudah.
Setiap laga akan penuh tekanan. Setiap lawan akan datang dengan ambisi besar. Kini semua mata tertuju pada John Hartman. Apakah strategi berani dengan mengandalkan talenta lokal mampu menjadi formula sukses? Mampukah Hartman memutus kutukan runner-up yang selama ini menghantui timnas Indonesia? Dan yang paling penting, bisakah Garuda akhirnya terbang tinggi menguasai Asia Tenggara? Jawabannya akan segera kita saksikan bersama di Piala AFF 2026. Satu hal yang pasti, perjuangan besar baru saja dimulai.